Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Al-Habib Hussein Al-Haddad yang masih diperbincangkan tentang biografi hidupnya. Beliau berkedudukan di Bangil, Jawa Timur. Badannya besar, kekar, kuat. Setiap orang mau jabatan tangan, tidak pernah ada yang bisa mencium tangannya. Rizki besar kalau orang bisa mencium tangan Al-Habib Hussein. Cetak. Kalau orang pegang, salah-salah dipegang, kletek, bisa hancur dia punya tulang. Dari kuatnya itu Al-Habib Hussein. Terkenal keramatnya. Semua orang kepingin mau pergi ziarah beliau. Terbuka dia punya rumah. Kalau sudah jam makan, nggak tahu makanan dari mana muncul ada saja di tempat beliau. Padahal hidupnya hidup sebagai seorang yang sangat sederhana. Satu kali waktu, dua orang Arab bersaudara. Kakaknya orang yang soleh. Tapi adiknya, tiap hari mabok, tidak ada berhentinya. Malam mabok, siang mabok, pagi mabok. Tidak ada henti mabok. Sampai kakaknya ini merasa malu. Diperbincangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kakaknya begitu soleh, tapi adiknya tidak bisa dia bimbing. Kakaknya ulama, tapi adiknya tidak dia biasa bawa menjadi orang yang soleh. Dia ulama besar, dia tiap hari Jumat pidato, tiap malam Kamis mengajar, tapi adiknya tidak bisa dia bawa untuk menjadi orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang Arab, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya paman Abu Lahab, tidak bisa dibawa untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Innaka lan tahdi liman ahbabta. Muhammad, tidak bisa kau membawa orang mendapat hidayat dari Allah. Walaupun orang itu kamu cinta, walaupun kau harapkan untuk dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi tidak Allah Ta'ala beri, tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang soleh. Tidak bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah. Makanya ulama hanya sekedar menyampaikan, tidak paksa. Justru itu seorang ulama harus bisa untuk menjadi orang yang amal soleh dulu. Jangan dulu menyampaikan sebelum memperbaiki kita punya diri. Bersihkan dulu dohir kita, badan kita bersih. Tidak boleh ada daki. Sedikit tanah tidak boleh ada di badan. Harus cuci bersih. Lebih-lebih najis. Kemudian badan ditutup dengan pakaian yang bersih pula. Tidak boleh pakai yang bernajis. Duduk di tempat yang bersih. Batin supaya bersih. Semua ini adalah saudara dan teman hamba Allah yang tidak ada lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Sawasia, sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seseorang itu memiliki sifat ini, maka dia akan bisa menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpaksa adiknya ini dibawa. Rupanya barakat Habib Hussein, bisa adik saya ini menjadi orang yang soleh. Bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mabuk ini. Dibawa. Sampai di Bangil, turun di stasiun.
Mereka untuk pergi ke rumahnya Habib Hussein perlu naik dokar. Datang tukang dokar, kusir dokar. Mereka naik. Kusir dokar pakai udek. Orang Jawa. Pelangkon, kata orang Jawa. Naik. Tahu rumahnya Habib Hussein? Tahu. Katanya si supir ini, si kusir itu. Kakaknya berkata, nanti kalau ketemu Habib Hussein, itu wali Allah. Supaya kau duduk dengan adab yang akhlak, jangan sembrono. Hai, Habib Hussein saja perlu dihudu, perlu dihormati. Biasa saja, katanya dia. Si kusir ini. Nah, ini rumahnya Habib Hussein. Turun mereka. Turun pula si kusir ini. Bawa masuk, dia punya dokar. Dia masukkan kuda di kandangnya. Mereka duduk. Sebentar keluar Habib Hussein pakai gamis, pakai kopiah putih. Assalamualaikum Habib Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya berkata, kok orang ini seperti kusir dokar tadi modelnya. Tahu-tahu yang jadi kusir dokar ini Habib Hussein itu. Sebentar Habib Hussein masuk, belum lagi berbicara. Bawa 2 botol bir. Nah, ini. Habiskan, minum sekarang juga. La ilaha illallah. Tidak Habib, tidak mau saya minum. Tidak minum. Tidak mau. Dipukul sama Habib Hussein, ditempeleng sampai semaput. Sampai kakaknya takut. La ilaha illallah, bakal mati saya punya adik ini. Semaput betul-betul seperti ayam yang disembelih. Selesai bangun dari semaputnya, Habib Hussein masuk di dalam kamar. Adiknya bilang, wali apa model gitu? Ya itu ini kusir dokar tadi. Lagi dia pukul saya. Biar saya tidak mau berhenti dari minuman keras ini. Ayo kita pulang saja. Kamu kok bawa saya kepada orang yang seperti ini? Keluar dia. Sampai di restoran. Kakak adiknya bilang, kita duduk di sini. Saya mau minum di sini. Biar saya mabok di kota Bangil ini. Balasan atas perbuatan Al-Habib Hussein itu. Dia tuang bir di gelasnya. Baru dia angkat. Datang tangan Habib Hussein sepotong. Yang tadi tempeleng dia. Mau cekek dia. Teriak-teriak dia di dalam restoran itu. Ampun Habib, ampun. Saya tidak mau lagi minuman keras ini. Oh, mau dikejar. Tidak Habib, saya taubatan nasuha. Hilang itu tangan. Ditanya oleh kakaknya, apa yang terjadi? Saya lihat tangan dia datang sepotong. Mau cekek saya punya leher. Habib Hussein di dalam menyampaikan ajaran Allah. Tidak pidato. Hanya dengan perbuatan. Belum menunjuk akhlakul karimah. Belum menunjukkan hal-halnya yang sangat mulia. Nikmat untuk dipandang oleh orang. Jadi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah. Bukan saja mengucap. Tapi dengan budi pekerti. Gerak-gerik. Cara jalan. Cara duduk. Cara bercakap. Kalau seandainya ada orang nikmat melihat kita punya perbuatan, berarti kita telah menyampaikan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menjalankan tugas al-akhlaqul karimah. Sehingga dia menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang sangat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari kakaknya lagi. Ma'hadil asriyah